pagi hari itu, di mana awal hari sudah dibuka dengan cuaca yang begitu mendung. Padahal jam baru menunjukkan pukul 5.30. Dengan cuaca yang seperti ini, membuatku sangat tidak bergairah untuk melakukan apapun di pagi hari ini. Ku tarik lagi selimut yang sudah aku singkirkan dari tubuhku. "Loh mas, kok malah tidur lagi? Katanya mau jalan-jalan, terus mampir ke rumah Mbah Margono," tanya istriku keheranan. "Sebentar dok, mas jadi malas mau keluar. Lihat cuaca di luar jendela, sudah mendung seperti itu," jawabku meringkuk sambil membelakangi istriku. "Walah mas, cuaca kok dijadikan alasan buat males bangun toh? Setidaknya, kalau nggak jadi jalan-jalan keluar, mbok yang bantuin aku beres-beres rumah ini loh," ucap istriku sambil menyapu kamar. "Iya nduk, sebentar ya. Mas lagi bener-bener males banget. Tunggu 5 menit lagi, nanti mas bantuin. Mas juga perasaannya lagi gak enak banget," ucapku bernego waktu padanya. "Ya sudah, nanti tapi bantuin beberes ya mas. Dan yang udah terjadi ya sudah mas, jangan disesali. Pokoknya harus semangat lagi," ucap istriku memberi semangat. Setelah kejadian beberapa saat lalu memang membuatku menjadi terlihat sedikit lesu. Ditambah mulai saat ini, dia sudah benar-benar tidak akan menemuiku lagi karena tugas yang diberikan kepadanya sudah selesai. Mungkin dia masih bisa menemuiku, namun tapi sepertinya sudah tidak bisa seperti dulu karena ucapan perpisahan waktu itu yang sangat terasa begitu mendalam bagiku. Kini aku hanyalah Rian, pemuda penakut, seperti di awal ceritaku yang lalu. Ya, itulah aku sekarang. Harus memulai semua dari awal lagi, mempelajari semua ilmu yang pernah aku rasakan dulu. Bakat itu memang masih ada, namun sekarang seolah kembali ke titik terendah, di mana aku hanya bisa merasakan kehadiran sosok. Dan setiap akan ada kehadiran suatu sosok, itu pasti ditandai dengan kepalaku yang tiba-tiba merasa pusing atau sakit. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dari ruang tamu. Siapa ya pagi-pagi seperti ini sudah bertamu? Apa tidak merasa malas dengan suasana mendung seperti ini? Pikirku dalam hati sambil meringkuk diselimuti tebalnya selimut. Tak lama setelah ketukan pintu itu, istriku pun membukakan pintu untuk menyambut tamu yang berkunjung itu. Tak berselang lama pintu pun ditutup kembali dan istriku kembali ke kamar untuk memberikan kabar. "Mas, Bu Endang bangun toh." Istriku menyuruhku untuk segera bangkit dari kasur nyamanku. "Siapa tondo yang datang barusan?" tanyaku masih dalam posisi meringkuk di hangatnya selimut. "Itu rewangannya Mbah Margono. Katanya mas disuruh ke sana sama Mbah Margono. Udah toh, makanya buruan bangun." Istriku memberitahu dengan sedikit kesal karena aku tidak lekas bangkit dari kasur. "Iya ya, ini aku bangun. Tumben banget Mbah Margono menyuruhku ke sana sepagi ini." Dengan terpaksa aku bangun dengan malasnya. Aku segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan mukaku. Dalam hati sedikit heran karena tidak biasa-biasanya Mbah Margono menyuruhku untuk datang sepagi ini. Karena biasanya di pagi hari seperti ini, dia masih bermeditasi hingga nanti paling tidak pukul 9 baru bisa aku temui. Setelah selesai dari kamar mandi, aku pun mengganti pakaianku dengan yang lebih wangi. Biarlah belum mandi, yang penting bauku tidak mengganggu yang lain nantinya. Setelah rapi, aku langsung pergi ke rumah Mbah Margono. Kubuka gerbang rumah Mbah Margono, terlihat sangat sepi seperti biasanya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam rumah. Sambil melihat ke sekeliling, ku dekati pintu utama rumah untuk kemudian aku ketuk. Tuk tuk tuk. Aku mengetuk tapi seperti bukan mengetuk pintu. Dan saat aku melihat ke arah pintu ternyata, "Opo toyan, batuk mbok tutu ingene. Mbok kira iki lawang toh?" ucap Mbah Margono yang ternyata sudah membuka pintu tanpa kusadari. Sehingga yang kuketuk adalah kening Mbah Margono. "Ya Allah Mbah, ngapunten. Saestu ngapunten Mbah. Boten niat kula." "Lah Mbah Margono buka lawang boten enten suarane," ucapku meminta maaf pada Mbah Margono. "Ya wes gak popo, kendang mlebu wae. Aku meh kondo karo kowe," ucap Mbah Margono menyuruhku masuk.
Suasana rumah Mbah Margono masih sama seperti yang dahulu, lembab dan terasa ramai. Walau di rumah ini hanya ditinggali hanya dia saja, namun aku yakin Ningrum masih ada di sini, walau aku tidak bisa melihatnya untuk saat ini. Aku sedikit menanyakan tentang keberadaan Ningrum di sekitaran sini, karena aku merasakan sedikit aura keberadaannya. Mbah Margono pun mengatakan, dia sekarang sedang melihatku dengan senyuman haru. Aku balas senyum walaupun aku tidak bisa melihatnya sekarang. Setelah sampai di ruang tengah, Mbah Margono menyuruhku untuk duduk, dan dia pun memberikan beberapa nasihat mengenai apa yang terjadi padaku. Dia memintaku untuk tidak terlalu terpuruk dengan apa yang sudah terjadi di kejadian besar kala itu. Ditambah lagi dengan waktu yang berdekatan setelah kejadian itu, ibuku harus meninggalkanku untuk selamanya. Mbah Margono pasti sudah tahu separah apa aku terpuruk untuk saat ini. Ujian yang diberikan olehnya begitu bertubi-tubi. Dalam keadaan sedang diberi nasihat, di tengah ucapannya aku memotong. Bah, kulo niki sakniki pun piyambakan, boten enten sinten-sinten. Bapak ibu sampun boten enten. Terus sing niko, tanpa terasa karena emosi yang sedang kurasakan, aku tidak bisa melanjutkan ucapanku. Setelah menunggu keadaanku tenang, Mbah Margono kembali melanjutkan nasihatnya. Kali ini dia sambil bertanya padaku, "Meh tekan kapan?" Namun aku hanya terdiam dengan kepala tertunduk. Sepisan meneh tak takon. "Meh tekan kapan, ha?" Tanya Mbah Margono yang kali ini dengan nada sedikit meninggi. Namun aku masih belum bisa menjawab pertanyaannya. Aku takut menjawab karena masih diselimuti emosi. "Ngopo ora dijawab pitakonku? Sepisan meneh tak takon. Meh tekan kapan kowe meh koyo iki?" Kali ini Mbah Margono bertanya dengan nada benar-benar marah, sambil membanting asbak ke arah meja kaca di depannya, dan otomatis membuat meja tersebut pecah berantakan. "Mbok kira aku iki dianggep apa? Kowe ngomong wis ra duwe sapa-sapa, terus aku iki dianggep apa? Kowe wis tak anggap kaya putuku dhewe le. Yo anggap aku iki simbahmu dhewe, senajan asline ora kaya kuwi." Dengan suara bergetar, Mbah Margono berkata, dan tanpa disadari aku pun meneteskan air mata. Sejenak setelah Mbah Margono berkata demikian, kita sama-sama saling terdiam di ruang tengah itu, mencoba menenangkan diri kita masing-masing. Kaki Mbah Margono terlihat bergetar, mungkin sedang mencoba untuk menenangkan emosinya yang sedang meluap karena tingkahku ini. Ku coba mengatur nafas sembari memikirkan kata-kata Mbah Margono yang baru saja disampaikan. Iya, memang benar kedua orang tuaku sudah tidak ada. Kemudian mereka, aku mencoba menghilangkan pikiran tentang mereka, karena jika terus memikirkannya, kondisiku, terutama mentalku, akan terus seperti ini. Tapi mau bagaimanapun, itu memang sangatlah susah. Kehilangan orang tua dengan jeda waktu yang tidak begitu jauh itu, serasa kehilangan seluruh dunia. Ditambah lagi, salah satu di antara mereka gugur saat kejadian besar itu. Bagaimana aku tidak tersiksa mentalnya? Cukup lama kami saling diam ditemani pecahan kaca-kaca yang berserakan di lantai. Karena suasana cukup canggung untuk saat ini, aku mencoba untuk membuat suasana sedikit cair dengan meminta maaf kepada Mbah Margono. Ya, dia memang benar. Masih ada dia yang hampir setiap hari dan setiap waktu menjengukku setelah kepergian ibuku. Dan memang dia sangat perhatian kepadaku. "Wesley, ora usah njaluk ngapura. Aku paham rasa sing mbok rasakno saiki, tapi aja kebablasen. Donyamu ra mandeg ning kono wae. Dalan uripmu isih dawa. Pikirke uripmu, melas wong tuamu ning kono," ucap Mbah Margono memberikan nasihat. "Tapi Mbah, saestu, kula nyuwun pangapunten. Kula supentase enten panjenengan. Kula nyuwun ngapunten, Mbah." Dengan nada bergetar, aku meminta maaf pada Mbah Margono. "Wis, Reneo nyedak kene. Ra apa-apa, sing sabar. Kowe kudu dadi wong sing kuat. Masalah bakatmu bisa diasah meneh." Mbah Margono mencoba menenangkanku. "Boten, Mbah, ngapunten. Kula cekap sementen mawon."
kula pengen normal mawon. Bon cekap kula mirsani tiyang sing caket kalih kula gugur. Kula pun boten kepengin kenal kalih sing barang kados niku malih, Mbah. Jawabku memberi tanggapan pada Mbah Margono. Opo ka eman-eman to le? Auramu kuwi apik lan kuat. Eman yen ora dimanfaatke. Tapi yo aku ra iso meksa yen kuwi pancen keputusanmu yo lakonono. Dengan bijaksana Mbah Margono merestui keputusanku itu. Iya, memang berat sebenarnya untuk melepas itu semua. Namun bagiku, semua yang sudah aku lalui selama ini sudah cukup. Aku mau menjalani hidup normal seperti dulu, tidak mengenal sosok-sosok aneh seperti kemarin. Setelah suasana kembali mencair, dan aku berjanji untuk memulai kehidupanku seperti dulu lagi, Mbah Margono bangkit dari duduknya dan hendak menuju ke arah dapur untuk mengambil sapu dan membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Sebenarnya aku sempat menawarkan diri supaya aku saja yang mengambil sapu dan membersihkan pecahan kaca itu. Di lain karena sopan santunku kepada Mbah Margono. Pecahan kaca itu juga disebabkan karena aku membuat Mbah Margono marah. Saat Mbah Margono mulai melangkah, ternyata ada pecahan kaca yang membuat langkah kakinya selip hingga membuat Mbah Margono terpreset. Aduh, lah malah jadi lecet, ucap Mbah Margono tersungkur di lantai. Aku pun dengan sigap langsung membantu Mbah Margono untuk segera bangkit dari lantai. Dengan perlahan, aku mengangkat tubuh Mbah Margono untuk berdiri lagi. Pelan-pelan, Mbah, awas ada yang lecet atau enggak, sambil melihat tubuhnya, memastikan beliau tidak apa-apa. Ya, walau sudah dipastikan tidak akan lecet sih, karena kemampuan yang beliau miliki. Wes Yan, aku iso dewe. Wes kono lungguh, dimaem jajane. Mbah Margono menyuruhku untuk duduk kembali setelah berhasil bangkit. Lah Mbah, ken maem nopo? Lah wong jajane mawon toples yang derek pecah niku, sambil nunjuk toples yang juga berantakan di lantai. Yo salahmu dewe, gawe aku mangkel. Yo wes, saonone kuwi neng jogan dipangan, ucap Mbah Margono sedikit menekan sambil tertawa. Sambil tersenyum, aku pun mengarahkan tanganku ke arah makanan yang berantakan di lantai untuk dibersihkan dan dikumpulkan sehingga bisa dimakan lagi. Tanganku terus memungut makanan itu sambil sesekali melihat ke arah Mbah Margono dan baru kusadari sarung yang dipakainya ternyata robek di bagian belakangnya. Dan itu cukup panjang dari pantat hingga turun ke bawah setelah dengkul. Aku hanya tersenyum saja melihat sarung yang dikenakannya itu karena memperlihatkan celana bagian dalam dengan motif bergaris-garis biru putih. Tak lama setelah mengambil sapu di dapur, Mbah Margono pun kembali ke ruang tengah untuk membersihkan pecahan kaca. Namun setelah kulihat ke arah raut muka Mbah Margono sedikit aneh, seolah dia sedang menahan sebuah rasa. Aku merebut sapu yang digenggamnya supaya aku saja yang menyapu kaca-kaca ini. Dan tidak ada perlawanan dari Mbah Margono saat itu. Namun dia malah bertanya padaku, Yan, kue ngerasa no adem apa gak sih? Aku kok adem banget yo, tanya Mbah Margono sedikit keheranan. Langsung saja aku menjawab biasa saja, karena memang tidak merasakan dingin. Dan sambil menyapu pecahan kaca, aku memberitahu Mbah Margono bahwa sarung bagian belakangnya robek cukup lebar dan memang berasa dingin karena yang tersisa hanya celana motif garis itu saja. Waduh, ciloko, onderdilku ketok. Walah, wis tak ganti sarung sik. Lanjut ke yo nyapune, sing resik, ucap Mbah Margono bergegas menuju kamarnya. Sedikit demi sedikit serpihan kaca yang berantakan di lantai pun mulai terkumpul. Dari dalam kamar, Mbah Margono mengajakku berbicara. Dalam pembicaraan itu, beliau mengatakan permintaan maaf karena sebenarnya urusan dia memanggilku ke rumahnya ini adalah untuk berpamitan. Ya, beliau ada rencana untuk pergi beberapa waktu ke sebuah gunung untuk kembali menguatkan ilmu yang dimilikinya. Beliau berkata bahwa kejadian besar kala itu membuatnya sadar bahwa apa yang dia miliki atau kuasai sekarang masihlah sangat standar dan masih ada makhluk atau musuh yang lebih hebat dari dia. Itu yang membuatnya memiliki tekad untuk menguatkan ilmunya. Aku yang baru saja dikuatkan olehnya, tiba-tiba serasa diruntuhkan lagi. Bagaimana tidak,
Dia mengatakan kalau aku masih punya dia, tapi karena di saat bersamaan, dia malah mengatakan akan pergi dan belum jelas waktu yang akan dia gunakan di sana, sampai kapan. Mbah Margono masih terus berbicara dari dalam kamarnya. Tanpa mengetahui, aku sudah mulai terdiam menggenggam sapu yang tadi aku gunakan untuk membersihkan kaca. Dan tak lama pun, dia keluar dari kamarnya dan langsung melihat ke arahku. "Wes Toyan, aku tetep ono nggo kowe. Kowe ra usah khawatir. Nek wes rampung urusanku, aku langsung mulai. Terus wong sing pertama bakal tak temoni, yo kowe, putuku. Wes, ra usah sedih toh," ucap Mbah Margono sambil mendekat ke arahku. "Tapi Mbah, kok dadak banget lek ajeng tindakan lho. Kulo nembe mawon ngrasake bunga mergo enten sampean." Dengan tertunduk aku menjawab ucapan Mbah Margono. "Sing tenang Toyan, aku iki lunga yo nggo sapa? Iki yo nggo kowe. Aku bakal njogo kowe nganggo ilmuku sesuk," ucap Mbah Margono meyakinkan. Aku hanya tertunduk dan diam sambil berpikir. "Wes toh, percaya karo aku. Dhewe iki wis akeh sing dilakoni bareng. Mula aku tak golek ilmu sedelo, gawe dhewe iso bebarengan terus. Yo, tenang. Aku bakal terus ono nganti Gusti sing misahke dhewe." Mbah Margono terus meyakinkanku. Tapi setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Mbah Margono ada benarnya juga. Aku kembali ke titik nol, di mana aku hanya bisa merasakan kehadiran sosok yang berada di sekitaranku, dan aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Dengan pertimbangan yang kuat, aku pun mengizinkan Mbah Margono untuk pergi kemana yang dia mau. Namun aku meminta satu janji darinya. Aku hanya meminta untuk Mbah Margono harus kembali untuk bertemu denganku. Aku tidak mau kehilangan orang terdekatku lagi. Setelah aku mengizinkan, Mbah Margono kembali masuk ke dalam kamarnya. Entah mau melakukan apa lagi. Namun dengan wajah sumringahnya, dia terlihat sangat semangat. Mungkin karena sudah mendapat izin dariku kali ya. Lalu aku pun menanyakan pada Mbah Margono kapan sekiranya dia akan berangkat untuk pergi ke tempat yang dia tuju. Namun, jawaban yang bagiku mengesalkan terucap dari mulut Mbah Margono. Bagaimana tidak membuatku kesal? Saat aku menanyakan kapan dia akan berangkat, dengan enteng dia mengatakan, "Lah, iki wes siap. Stilo meneh mangkat. Sing pentingan wes oleh pangestu saka putuku iki." Tak lupa senyum dari bibirnya dilempar kepadaku. Dalam hatiku sedikit ngedumel. Dari tadi datang dibuat naik turun terus moodnya. Dan tanpa sadar aku mengucap, "Wah, dasar wong gendeng." Namun dengan suara yang lirih. "Opo le? Nembe ngomong apa?" Tanpa kusadari ternyata Mbah Margono mendengar apa yang baru saja aku ucapkan. Mboten Mbah, salah mireng palingan iku. Kula mung sanjang, muga angsal gandengan ben saged ngancani Mbah Margono," ucapku ngeles. "Oh, tak kira ngunekno aku gendeng." Dengan wajah curiga dia berkata. Setelah Mbah Margono bersiap-siap dan urusan kita pun selesai di hari itu juga, akhirnya kita berpisah. Dengan berat hati, aku terpaksa merelakan Mbah Margono untuk pergi. Singkat cerita, aku pun kembali ke rumah dengan ekspresi yang sedikit lesu. Karena memang sejak awal, aku memang belum bisa ceria seperti hari-hari biasanya sejak kepergian ibuku. Istriku menanyakan, "Ada urusan apa tadi di rumah Mbah Margono?" Aku hanya menjawab bahwa Mbah Margono hanya ingin berpamitan karena dia akan pergi ke suatu tempat, namun belum jelas kapan dia akan kembali. Dan aku juga menceritakan bahwa aku baru saja diberikan wejangan untuk tetap semangat dalam menjalani hidupku. Setelah menjawab pertanyaan dari istriku, aku berjalan ke arah kursi yang berada di teras, dan aku pun duduk di sana. Dengan mengambil napas panjang, lalu kumbuskan seolah aku memang sedang dihadapkan dengan sebuah masalah yang begitu berat. Melihat rumput di halaman yang sudah mulai meninggi, dengan inisiatifnya istriku segera mengambil peralatan untuk mencabuti rumput dan merapikan beberapa tanaman yang sudah mulai tidak enak dipandang. Aku yang masih terduduk di kursi teras tidak lantas membantu istriku yang sedang membersihkan tanaman itu, melainkan hanya melihatnya dari belakang. Dan seketika pikiranku langsung teringat akan sosok ibuku
yang biasanya membersihkan tanaman dan rerumputan di sana. Sungguh sangat susah untuk sedikit melupakan atau merelakan bahwa ibuku ini sudah tiada. Tanpa terasa, sesuatu mulai bergerak turun di pipi kananku. Dan dengan refleks cepat tangan kananku pun mencoba meraih sesuatu yang bergerak di pipiku itu. Ternyata adalah air mata yang secara tidak sengaja mulai menetes di pipiku karena teringat akan sosok ibu yang biasa berada di sana. Sekarang tidak akan pernah aku lihat lagi. Mas, denger gak ya? Wong diajak bicara loh, malah ngelamun, ucap istriku, menyadarkanku yang ternyata mulai melamun memandang ke arahnya. Iya Nduk, gimana? Maaf, masanya saja teringat ibu. Biasanya ibu yang berada di situ bersihin tanaman dan rumput, ucapku spontan sadar dari lamunan. Sudah Thomas, diikhlaskan. Sudah beberapa hari loh kamu ini seperti itu terus. Kasihan ibu di sana, nanti malah tidak tenang jadinya, ucap istriku memberi semangat padaku. Iya Nduk, Mas juga usaha seperti itu kok, tapi pelan-pelan ya. Udah, tadi kamu ngomong apa? Coba diulangi, Mas mau denger. Jawabku meminta istriku mengulangi omongan yang tidak aku dengar tadi. Pada intinya istriku mengajakku berkeluh kesah mengenai momongan. Maklum, bagiku karena usia pernikahan kita sudah menginjak ke usia pernikahan 3 tahun. Namun, masih belum memiliki momongan. Beberapa kali aku mengatakan kepadanya untuk bersabar dan terus meminta pada Allah supaya kita segera cepat diberi momongan. Istriku mungkin sudah merasakan sepi semenjak kepergian ibuku, yang tadinya masih bisa dibendung karena ada ibu, kini menjadi sepi, dan itu pasti faktor utama dia mulai membahas hal ini. Aku mencoba mengusulkan bagaimana jika kita mulai mengikuti program hamil atau promil sebagai tanda ikhtiar kita untuk memiliki buah hati, dan kita pun sepakat untuk kemudian kita juga langsung mencari rumah sakit yang terkenal ampuh untuk program hamilnya. Dan kita temukan rumah sakit di kota sebelah, yaitu di daerah kota Magelang. Kita pun membuat janji dengan dokter kandungan di sana untuk minggu depan. Singkat cerita, di hari yang sudah dijanjikan dengan dokter, kita pun berangkat menuju rumah sakit tersebut. Kita mulai berangkat dari pagi hari, karena kita tidak mau terlalu lama kepanasan di jalan. Ya, maklum saja, karena suhu di Wonosobo dan Magelang sangatlah berbeda. Walaupun kita berdua pernah hidup beberapa tahun di Jogja, tapi karena sudah terlalu lama di Wonosobo, jadi perubahan suhu yang panas membuat kami sedikit tidak nyaman. Pukul 10 pagi, sampailah kita di rumah sakit yang kita tuju. Kita langsung menuju ke bagian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran ulang. Dan untung saja, kita mendapat antrian nomor 2. Tidak terlalu lama menunggu, pikirku. Karena jam praktek mulai jam 10.30, maka kami pun menunggu di ruang tunggu sambil ngobrol dan membayangkan kalau program ini berhasil kita lakukan, maka akan ada suara anak-anak kecil di rumah kami. Tidak lama lagi. Maklum saja karena sudah lama kami mengidamkan seorang putra, makanya di sana pun yang kita obrolkan adalah hal itu juga. Namun, di tengah pembicaraan kita, tiba-tiba di dalam pikiranku terbersit pusaka yang berada di rumah kami. Ya, apalagi kalau bukan keris itu. Aku pernah membaca bahwa sesuatu yang berhubungan dengan hal seperti itu, percaya atau tidak percaya, katanya bisa menghambat kita dalam memiliki keturunan. Aku sempat menyinggung soal keris itu kepada istriku. Bagaimana kalau keris itu kita titipkan kepada orang tua istriku? Maksudku ini adalah sebagai tanda ikhtiar kita juga. Bukan bermaksud menuduh keris itu adalah sumber hambatan dalam kami tidak memiliki keturunan. Tapi hanya sekedar usaha saja. Toh, kami juga tidak menyalahkan atau membuang keris itu. Hanya akan kita pindahkan saja, dan istriku menyetujui hal itu. Sebenarnya sedikit sayang harus memindahkan keris itu. Tapi, bagaimanapun kita harus mencoba segala cara. Andaikan ada yang menyalahkan keris itu, tapi bagaimana cara menjelaskan kenapa keris itu tidak menjadi penghambat orang tuaku untuk memiliki momongan? Padahal keris itu sudah turun-temurun kan? Pasien selanjutnya, Nyonya Via, silakan masuk. Suara lembut terdengar dari depan ruang praktek dokter.
Setelah nama istriku dipanggil, kita pun bangkit dari kursi tunggu dan langsung menuju ke ruang praktek dokter tersebut. Dalam ruangan tersebut, kita disambut ramah oleh satu suster dan dokter yang akan memeriksa kami di sana. Singkat cerita, pemeriksaan pun selesai. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, memang ada sedikit masalah di area vital, dan itu masih bisa dibersihkan, namun tetap harus menjalani beberapa pemeriksaan di pertemuan selanjutnya untuk memastikan kita sudah steril dari berbagai masalah. Kita pun diarahkan ke bagian pembayaran untuk menebus obat yang sudah diresepkan tadi, dan juga untuk melakukan proses pembayaran. Kita diminta untuk 2 minggu lagi datang kemari untuk dilakukan tes selanjutnya. Setelah semuanya selesai, kita pun bergegas untuk segera pulang. Takutnya nanti kehujanan di jalan, karena dari arah timur, awan hitam sudah mulai menyelimuti dan mulai berangsur merangkak ke arah kami. Di saat perjalanan, istriku terus mendongeng soal keinginannya untuk cepat-cepat mengandung, dan aku pun terus meladeni semua ceritanya itu. Memang, keinginan kita soal anak itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Kami merasa kesepian di rumah setelah meninggalnya kedua orang tuaku, dan itu sama sekali tidak bisa dipungkiri. Kita membutuhkan suasana kehangatan rumah. Namun saat sedang asyik berhayal, dalam pikiranku kembali terbesit soal Chris itu. Apakah yakin akan dititipkan sementara di orang tua istriku? Duk, Chris itu beneran kita titipkan ke bapak ibu saja ya? Nggak apa-apa kan? Tanyaku padanya. Ya mas, nggak apa-apa. Bapak juga pasti tidak keberatan. Wong bapak juga nggak asing dengan barang seperti itu kok. Jawab istriku memberi persetujuan. Tapi nanti bakal ada efeknya atau tidak ya, Nduk? Maksudnya marah tidak pemilik Chris ini, yaitu Nenek Lasmi? Tanyaku kembali pada istriku. Insya Allah dia akan mengerti mas. Toh kita tidak membuang tempatnya ini kan? Hanya saja kita pindahkan sementara. Jawab istriku menguatkan. Iyalah ya, Nduk. Bismillah. Mas juga mau coba untuk mulai membiasakan diri untuk tidak dekat dengan benda-benda seperti itu lagi. Mas mau normal saja. Kembali aku katakan pada istriku bahwa aku ingin normal. Sudah, ikuti arus saja yang berlaku mas. Kalau kamu mau jadi normal dan Allah merestui, pasti akan kesampaian kok mas. Gak perlu ngoyo, ucap istriku memberi nasihat. Pada hari Kamis, beberapa hari setelah kami dari rumah sakit yang berada di Magelang itu, kita pun akhirnya membawa Chris itu ke rumah orang tua istriku. Sekalianlah kita bersilaturahmi, karena semenjak kita berikhtiar mengikuti program hamil atau promil, kita jadi jarang untuk mengunjungi orang tua istriku itu. Sampailah kita di rumah orang tua istriku, dan kebetulan ibu dari istriku sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan sedang mengobrol dengan tetangga-tetangganya. Terlihat wajah terkejut dari raut mukanya, karena kami memang tidak memberi kabar bahwa kita akan berkunjung ke rumah. Ya Allah, ngopo kok orang ngabari sek to yo? Tiwas durung masak lo iki. Bangkit dari duduknya, ibu dari istriku itu menyambut kami. Alah, mboten usah repot-repot bu. Kula betul jajan iki kok. Wau tumbas teng pasar pagi. Aku turun dari motor dan langsung kuraih tangannya dan kucium punggung tangannya. Masya Allah Jan, suwe banget ra rene. Tak kira wes lali karo dalan rene. Sambil menyalamiku dan mengelus rambutku. Ibu iki nembe wae pinten wulan, kok mosok yo lali? Nggih mboten lah. Istriku menjawab perkataan ibunya dan bergantian menyalaminya. Wes, ayo mlebu. Kae bapak ono neng jero, isih udut palingan neng ngarep pawon. Sambil melangkah masuk dan mengajak kami juga. Monggo bu, sami pinarak mlebet, ucapku dan istriku kepada tetangga ibu yang terpaksa ditinggal karena kedatangan kami. Kita pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan langsung menemui bapak yang ternyata masih dengan santainya merokok di depan tungku perapian sambil bertelanjang dada. Tidak jauh dengan ekspresi ibu, bapak juga terlihat sangat terkejut dengan kehadiran kami yang tiba-tiba. Wajah bahagia tidak bisa disembunyikan dari ekspresi mukanya.
Kita pun akhirnya ngobrol di ruang tengah sambil membicarakan beberapa hal. Aku sama sekali masih belum membahas soal Chris yang akan aku titipkan pada mereka. Untuk berbasa-basi, aku menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana hasil panen kemarin, dan sekarang sedang menanam sayuran apa. Panjang kali lebar bapak dan ibu menceritakan tentang ladang dan sawah mereka. Mereka juga menceritakan hal-hal yang menurut mereka lucu saat sedang bercocok tanam. Di saat itu kembali merasakan adanya kehangatan keluarga. Bagaimana tidak, karena di rumah ini masih ada sosok ibu dan masih ada juga sosok bapak. Aku mencoba untuk tidak kembali terlarut dalam kesedihan, dan aku coba untuk menikmati ini. Aku bertekad setiap minggu kita harus kemari, dan kalau bisa sesering mungkin kita harus kemari. Aku tidak mau mereka kesepian. Setelah beberapa waktu kita ngobrol kesana kemari, aku pun mulai masuk untuk menjelaskan maksud kedatangan kami kemari. Di lain untuk mencoba menitipkan keris yang sudah aku bawa, kami juga meminta doa restu akan ikhtiar yang sedang kami jalani. Bapak sempat terkejut mengenai keris yang akan aku titipkan. Dia mengatakan apakah yakin mau dititipkan. Sebenarnya Bapak tidak keberatan apabila keris ini dititipkan di sini. Tapi mungkin Bapak bisa melihat aku masih sedikit ragu untuk menitipkan keris ini. Tapi pikirku demi keberhasilan ikhtiar kita, aku menjawab yakin akan tetap menitipkan keris ini sementara di sini. Iki tenan le, keris iki meh mbok titipke neng kene? Tanya Bapak untuk kedua kalinya. Nggih Pak, saestu keris niki kula titipke teng Bapak. Sementara mawon, nggih idep-idep niki tanda ikhtiar kula Pak. Jawabku dengan mantap. Mengarani Bapak ra usah le. Keris kuwi ora ana hubungane karo kowe duwe keturunan apa durung. Mergo Gusti sing jamin. Kuwi mau masalah wektu Gusti ngrestuni. Lagian keris kuwi lak yo sing jaga omah. Bene ning kono wae. Manut omongan simbahmu biyen. Kerise aja diapa-apake. Jawab bapakku menjelaskan. Karena penjelasan yang diberikan oleh bapakku, aku jadi mengurungkan niatku untuk menitipkan keris ini di rumah bapak. Dan selanjutnya kita ngobrol seperti biasa, melepas kangen kepada mereka dan saling bercanda tawa di sana. Bersambung. Demikianlah kisah dari Mas Afriano 15 akun Kaskus. Pengkhianatan jin leluhur. Nantikan bagian berikutnya ya. Hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Mas Rian, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak ini di sini. Saya mohon undur diri, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.